Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Wulandari selaku dosen mengampu pada mata kuliah hari ini dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, saya Igustika Dekendra Kalana Belva bersama dengan rekan saya Afifah Fanya Suryo, Elida Aprilia, dan Saverius Victor Konstantino. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai pemanenan mikroalga untuk proses pembentukan biodiesel dengan menggunakan metode elektrokoagulasi. Selanjutnya, rekan saya Elida akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih judul ini. Baik, terima kasih Kendra atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi alasan kita dalam mengambil topik tersebut, yaitu pertumbuhan populasi di bumi akan terus mengalami peningkatan dan diperkirakan pada tahun 2100 akan ada 11,2 miliar manusia. Dan seiring dengan berkembangnya zaman, maka permintaan terhadap energi akan terus meningkat dengan disertai dengan kebutuhan manusia yang semakin beragam. Dan sekitar 86% dari kebutuhan tersebut dipenuhi dengan pembakaran bahan bakar fosil yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Dan terlebih energi tersebut tidak dapat diperbaharui. Dengan demikian, pasokan bahan bakar fosil akan terus makin menipis. Oleh sebab itu, diperlukannya energi alternatif sebagai substitusi bahan bakar fosil, misalnya biofuel yang akan diolah menjadi biodiesel dengan cara mengolah lemak hewani atau minyak nabati dengan metanol. Mikroalga dapat dijadikan sebagai pengganti peran lemak hewani dan minyak nabati karena minyak yang dihasilkan mikroalga dapat melebihi 50-60%, sementara minyak yang dihasilkan beberapa tanaman pertanian hanya 5-10%. Mikroalga memiliki potensi yang sangat baik karena mudah ditemukan di perairan, mengandung lipid yang dapat diekstraksi sebagai biomasa sebagai bahan dasar pembuatan biodiesel, sehingga dapat dijadikan sebagai solusi mengenai permasalahan tersebut. Dalam pemanfaatan mikroalga sebagai bahan dasar biofuel, perlu dilakukannya tambahan kultivasi dan juga tahap pemanenan alga yang dapat dijalankan melalui metode elektrokoagulasi yang merupakan bentuk penerapan dalam pengaplikasian ilmu bidang elektrokimia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saverius, dipersilakan. Terima kasih, Elida. Selanjutnya saya, Saverius Victor, akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Jadi dari latar belakang yang telah kami paparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam gagasan kami atau penelitian kami ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana proses elektrokoagulasi pemanenan mikroalga untuk menghasilkan biodiesel. Kemudian yang kedua, bagaimana efisiensi pemanenan mikroalga dengan metode elektrokoagulasi terhadap pembuatan biodiesel. Kemudian dari rumusan masalah yang sudah ada, dapat disusun dua tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui proses elektrokoagulasi pemanenan mikroalga untuk menghasilkan biodiesel. Kemudian yang kedua, mengetahui efisiensi pemanenan mikroalga dengan metode elektrokoagulasi terhadap pembuatan biodiesel. Kemudian dari latar belakang sampai manfaat, sampai tujuan yang telah kami buat, dapat disusun atau diketahui beberapa manfaat dari penelitian kami ini, yaitu yang pertama, meningkatkan upaya pembuatan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan berupa biodiesel dan mikroalga. Seperti yang sudah dipaparkan pada latar belakang tadi, bahan bakar minyak yang selama ini kita gunakan merupakan bahan bakar yang kurang ramah lingkungan, sehingga dibuatlah beberapa alternatif bahan bakar lainnya, seperti salah satunya biodiesel ini. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam semaksimal mungkin. Seperti yang kita tahu bahwa sumber daya alam di dunia ini begitu melimpah dan banyak sekali. Begitu pula dengan mikroalga yang sampai saat ini masih kurang maksimal pemanfaatannya, sehingga dengan pembuatan biodiesel ini dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, mengembangkan ilmu dunia rekayasa kimia. Teknologi sudah berkembang sejauh ini dan terus berkembang ke depannya. Begitu juga dengan dunia teknik atau dunia rekayasa. Itulah sebabnya dengan inovasi ini atau penelitian ini
dapat membantu dunia rekayasa atau dunia teknik untuk dapat berkembang dengan lebih baik lagi ke depannya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kendra. Berlanjut kepada tinjauan pustaka dari makalah kami. Yang pertama, tentang elektrokoagulasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari istilah ini. Elektrokoagulasi adalah proses penggumpalan dan pengendapan partikel-partikel halus yang terdapat dalam air dengan menggunakan energi listrik. Menurut Mola, yang ditulis pada 2004, elektrokoagulasi adalah proses kompleks yang melibatkan fenomena kimia dan fisika dengan menggunakan elektroda untuk menghasilkan ion yang digunakan untuk mengolah air limbah. Prosesnya sendiri itu selanjutnya dari elektrokoagulasi ini ada juga prinsip kerja dari sistem ini, yaitu berupa reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks. Dengan menggunakan dua buah lempeng elektroda yang dimasukkan ke dalam bejana yang telah diisi dengan air yang akan dijernihkan, yang bisa berfungsi sebagai elektrolit. Selanjutnya, kedua elektroda ini dialiri oleh arus listrik yang searah, sehingga terjadilah proses elektrokimia yang menyebabkan kation bergerak menuju katoda dan anion bergerak menuju anoda. Lalu prosesnya ini dilakukan dengan pada bejana elektrolisis yang di dalamnya yang sudah saya jelaskan ada elektroda. Bagian dari elektroda ini yang tercelup ke dalam air limbah yang bisa dijadikan sebagai elektrolit. Apabila dalam satu larutan elektrolit ditempatkan dua elektroda, kemudian elektroda dialiri listrik, maka terjadi suatu proses elektrokimia berupa gejala dekomposisi elektrolit, yaitu ion positif atau kation bergerak ke katoda dan menerima elektron yang direduksi. Sementara ion negatif atau anion bergerak ke anoda dan menyerahkan elektron yang dioksidasi sehingga nantinya akan membentuk vlog yang mampu mengikat kontaminan dan partikel-partikel. Di elektrokoagulasi sendiri terjadi beberapa reaksi. Yang pertama itu di elektrokoagulasi terjadi beberapa reaksi pada elektrodanya. Yang pertama itu reaksi pada katoda. Reaksi pada katoda lagi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jika larutan mengandung ion-ion logam alkali, ion logam Al3+ dan ion Mg2+, maka ion-ion logam alkali ini dapat direduksi dari larutan. Yang akan mengalami reduksi adalah pelarut atau air dan terbentuklah gas hidrogen. Lalu yang kedua, jika larutan mengandung asam, maka ion H dari asam akan direduksi menjadi gas hidrogen pada katoda. Lalu yang ketiga, jika larutan mengandung ion-ion lain, maka ion-ion logam ini akan direduksi menjadi logamnya, dan logam yang terbentuk itu diendapkan pada permukaan batang katoda. Selanjutnya, reaksi pada anoda. Reaksi pada anoda sendiri terbagi menjadi dua, yaitu elektroda pada anoda, elektrodanya dioksidasi menjadi ionnya. Terus dalam sistem elektrokimia dengan anoda terbuat dari aluminium, beberapa kemungkinan reaksi elektroda dapat terjadi, seperti Al bisa menjadi ionnya dan H2O berubah menjadi 2OH- plus H. Selanjutnya, lalu yang kedua ada mikroalga. Mikroalga sendiri adalah merupakan organisme autotrof atau yang dapat membuat makanan sendiri. Karena mikroalga mampu merubah hara anorganik menjadi organik dan merupakan organisme penghasil oksigen atau O2. Sifat mikroalga yang sangat menguntungkan bagi organisme lain memungkinkan organisme yang lebih tinggi tingkatannya untuk dapat hidup dengan produk-produk yang dihasilkan dari mikroalga. Salah satunya oksigen yang merupakan faktor penting pada penunjang hidup bagi sebagian besar organisme. Mikroalga sendiri memiliki kandungan protein yang tinggi pada yang dijadikan sebagai makanan kesehatan yang non-kolesterol. Mikroalga pada umumnya merupakan kelompok tumbuhan berukuran renik yang termasuk dalam kelas alga. Diameternya kurang lebih 3-30 mikrokolom. Baik sel tunggal maupun koloni yang hidup di seluruh wilayah perairan tawar maupun perairan laut. Mikroalga termasuk mikroorganisme fotosintetik yang memiliki kemampuan menggunakan sinar matahari dan karbon dioksida untuk reproduksi sel-sel tubuhnya dan menghasilkan biomasa serta menghasilkan 50% oksigen yang ada di atmosfer.
Nah, berlanjut kepada fase pertumbuhan. Fase yang pertama yang dialami adalah fase lag atau adaptasi. Selama fase ini pertumbuhan tidak secara nyata terlihat. Karena itu fase ini juga dinamakan fase adaptasi atau sesaat setelah penambahan inokulum ke dalam media kultur. Populasi tidak mengalami perubahan. Lalu yang kedua ada fase logaritmik atau eksponensial. Fase ini diawali oleh pembelahan sel dengan laju pertumbuhan tetap. Pada kondisi kultur yang optimum, laju pertumbuhan ini bisa mencapai maksimal karena pada fase ini sel melakukan konsumsi nutrien dan proses fisiologis lainnya. Lalu yang ketiga, fase stasioner. Pada fase ini, pertumbuhan mulai mengalami penurunan dibandingkan dengan fase logaritmik. Pada fase ini, laju reproduksi sama dengan laju kematian. Dengan demikian, penambahan dan pengurangan jumlah fitoplankton relatif sama atau seimbang, sehingga kepadatan fitoplankton tetap. Dan yang terakhir ada fase kematian. Pada fase ini, laju kematian lebih cepat daripada laju reproduksi. Jumlah sel menurun secara geometri, penurunan kepadatan mikroalga ditandai dengan perubahan kondisi optimum yang dipengaruhi oleh suhu, cahaya, pH air, jumlah hara yang ada, dan beberapa kondisi lingkungan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Elida. Baik, terima kasih Kendra atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian biodiesel. Nah, biodiesel ini merupakan salah satu jenis bioenergi yang terbuat dari bahan baku minyak nabati, baik itu minyak baru, minyak bekas penggorengan yang melalui proses transesterifikasi, esterifikasi, ataupun esterifikasi transesterifikasi. Biodiesel ini dihasilkan dari reaksi esterifikasi atau transesterifikasi trigliserida dalam minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol rantai pendek seperti metanol atau etanol menggunakan katalis basa berupa KOH, NaOH, atau senyawa basa lainnya. Proses tersebut akan menghasilkan biodiesel dan produk sampingan berupa gliserol atau gliserin. Berikut adalah beberapa kelebihan dari biodiesel, yaitu yang pertama ramah lingkungan karena free sulfur dan smoke number-nya rendah. Terlebih, bahan produknya mudah ditemukan karena berasal dari minyak tumbuhan, lemak hewan, atau minyak bekas esterifikasi dengan alkohol, sehingga produk ini termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui. Selain itu, komponen karbon yang terdapat di dalam minyak atau lemak berasal dari CO2 yang terdapat di udara, sehingga produk biodiesel tidak menyumbang global warming sebanyak bahan bakar fosil dan secara keseluruhan emisi karbon dioksida tersebut akan berkurang sebesar 78% jika dibandingkan dengan mesin diesel yang memakai bahan bakar petroleum. Yang kedua, CITA number atau angka yang menunjukkan kualitas pembakaran dalam ruang bakarnya yaitu tinggi, yaitu lebih dari 57, sehingga efisiensi pembakarannya lebih baik. Yang ketiga, biodiesel dapat langsung dipakai pada mesin diesel tanpa diperlukannya suatu modifikasi yang signifikan karena karakteristik yang dimiliki oleh biodiesel hampir sama dengan minyak diesel. Selain itu, reaksi kerusakannya juga sangat kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fanya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Lida atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses elektrokoagulasi. Proses elektrokoagulasi melibatkan penggunaan mekanisme kimia dan fisika untuk memisahkan massa mikroalga dari media berbasis air. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa mikroalga dapat berperilaku sebagai colloid particle dan karena itu dapat bergerak dalam medan listrik. Dalam proses ini, elektroda reaktif terhubung ke eksternal di mana sumber daya DC digunakan dan menghasilkan koagulasi ion. Proses berlangsung dalam 3 tahap berturut-turut. Yang pertama, pembentukan koagulan, di mana dalam proses ini digunakan oksidasi elektrolitik dari elektroda. Yang kedua, destabilisasi kontaminan, di mana terjadi pula suspensi partikel dan pemecahan emulsi. Yang ketiga, pembentukan vlog mikroalga, di mana nantinya vlog ini akan terapung ke permukaan. Terjadinya pengapungan ini karena terjadi hidrolisis air untuk menghasilkan gelembung hidrogen di katoda, dan gelembung ini membawa partikel flokulasi ke permukaan melalui daya apungnya. Tahapan selanjutnya yaitu penghilangan air dari biomasa basah. Umumnya, biomasa mikroalga basah memiliki kadar air lebih dari 80% dan dibutuhkan penguapan air dengan suhu 20 derajat Celcius pada tekanan atmosfer dan masukan energi sebesar 2,6 megajoule per kilogram. Dilanjutkan dengan ekstraksi lipid dan transesterifikasi.
Beberapa metode ekstraksi lipid seperti sonikasi, ekstraksi pelarut dengan kloroformetanol, penggunaan propanol, atau N-heksana, dan sebagainya. Diikuti dengan proses transesterifikasi, yang mana merupakan proses utama pembuatan biodiesel. Transesterifikasi sendiri adalah pengubahan suatu ester menjadi ester lain melalui proses pertukaran gugus organik. Digunakan katalis berupa asam atau basa yang sangat kuat, atau kombinasi keduanya, dan bahkan enzim lipase. Selanjutnya adalah faktor dari proses elektrokoagulasi ini. Yang pertama adalah muatan listrik dan waktu elektrolisis. Semakin besar muatan listrik dan waktu elektrolisisnya, maka semakin besar pula efisiensi dari pemanenan mikroalga. Yang kedua adalah temperatur. Dengan peningkatan temperatur, maka mengakibatkan efisiensi yang meningkat pula dikarenakan terjadi peningkatan energi kinetik dan tumbukan yang lebih besar. Lalu salinitas mikroalga, di mana mengurangi salinitas mikroalga dapat berakibat pada penurunan efektivitas pemanenan mikroalga karena dapat mengurangi konduktivitas sistem. Dan yang keempat adalah pH, di mana pH ini memiliki dampak yang sangat menentukan pada elektrokoagulasi karena mempengaruhi perbandingan antara ion positif dan ion negatif dalam larutan. Lalu hasil dari proses elektrokoagulasi ini adalah biodiesel, di mana biodiesel ini tidak langsung dihasilkan dari elektrokoagulasi, melainkan perlu melewati proses pengeringan biomasa mikroalga dulu, kemudian ekstraksi lipid dan transesterifikasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari proses elektrokoagulasi. Kelebihan dari elektrokoagulasi yang pertama adalah lebih efektif, di mana elektrokoagulasi terbukti sebagai metode dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi dibandingkan metode lainnya dengan efisiensi 80 hingga 95%. Lalu, elektrokoagulasi juga bersifat ekonomis karena memiliki input energi yang rendah dan tidak ada penambahan langsung bahan kimia, sehingga mengurangi biaya keseluruhan. Sementara untuk kekurangannya, yang pertama, konsumsi dayanya yang meningkat karena terjadi konduksi untuk pembebasan ion logam yang lebih tinggi, sehingga konsumsi pun meningkat dan perlu adanya penggantian anoda secara berkala. Yang kedua adalah tantangan dalam kultur skala besar, karena elektrokoagulasi hanya berhasil dalam kondisi kultur laboratorium, sementara di kultur skala besar masih mengalami tantangan dalam keefektifannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elida. Baik, berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bertambahnya populasi manusia dan disertai dengan adanya perkembangan zaman, maka akan terjadi peningkatan kebutuhan mengenai energi yang dibutuhkan, yang sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil, sehingga diperlukannya energi alternatif substitusi seperti biodiesel. Yang kedua, mikroalga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dari pembuatan biodiesel karena akan mengandung lipid yang tinggi, yang nantinya produk biodiesel tersebut akan dihasilkan melalui proses pemanenan mikroalga dengan menggunakan metode elektrokoagulasi. Yang ketiga, nantinya hasil elektrokoagulasi tersebut akan dikeringkan, lalu dilakukan ekstraksi lipid dan transesterifikasi sehingga akan dihasilkan biodiesel. Yang keempat, tingkat efisiensi elektrokoagulasi yaitu 80-95%. Yang kelima, kelebihan dari metode elektrokoagulasi yaitu lebih efektif dibandingkan dengan metode lainnya dan ekonomis karena input energinya rendah. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah konsumsi dayanya yang tinggi dan sulit dilakukannya untuk kultur dalam skala yang besar. Dan saran yang dapat kelompok kami berikan yaitu yang pertama, sebaiknya dilakukan modifikasi dalam metode elektrokoagulasi agar efektivitas maksimal dan konsumsi daya minimum. Yang kedua, sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut terkait metode elektrokoagulasi dalam kultur skala besar. Baik, demikian pemaparan dari kami, kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.